Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Saku yang mengangkat tema yang tentu saja sangat menarik sekali berkaitan dengan bagaimanakah kita mampu mengkondisikan lingkungan kita sehingga kita akan meningkatkan kualitas keimanan kita. Ada pertanyaan yang menarik untuk Ustadz Asmar, kalau tadi ditanyakan bagaimanakah membangun keimanan di lingkungan yang berbeda keyakinan dan kualitas sosial dan lain sebagainya. Nah, ini lebih rumit lagi, membangun keimanan di tengah lingkungan yang tidak beriman. Ustadz Asmar. Ya, Masya Allah ya. Bagaimana membangun keimanan dan menjaga keimanan kita di tengah lingkungan sekitar kita, kiri dan kanan kita, depan belakang kita adalah lingkungan yang sebenarnya tidak mendukung iman kita. Artinya lingkungan ini lingkungan yang tidak sesuai dengan keyakinan kita, ya. Maka kembali kepada konsepsi dasar yufaqihu fiddin. Harus bagaimana memperkuat akar keimanan kita sehingga kita bisa mewarnai bukan diwarnai. Dan saya kira inilah wujud keimanan yang sebenarnya. Ahasiban nasu ayyatraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Surah Al-Ankabut ayat 2. Adakah manusia yang dibiarkan mengucapkan amanna, saya sudah beriman, wa hum la yuftanun, tapi tidak ada ujian di sekitarnya. Tentu ketika kita berani mengatakan saya beriman, ujian pasti akan datang. Dan itulah yang dialami seluruh nabi dan rasul. Bagaimana kita melihat kehidupan Nabiullah Muhammad SAW, lahir di tengah keluarga-keluarga yang memusuhinya. Dia berjalan di Taif dilempari batu, dia menuju ke masjid dilempari tai. Itulah kehidupan yang dialami Rasulullah dalam lingkungannya. Tapi Rasulullah mampu mewarnai, bukan diwarnai. Bagaimana kita melihat lingkungan Nabi Yunus alaihissalam, bagaimana lingkungan Nabi Nuh alaihissalam. Anak istrinya sendiri kafir, nggak mau dengar ayahnya, dia kira gila ayahnya. Tapi Nabi Nuh tetap menjadi warna yang tidak boleh terpengaruh dengan lingkungannya sekalipun. Beda laki-laki sekarang, kadang terpengaruh dengan istrinya. Iya, sebenarnya laki-lakinya selalu cari rezeki yang halal, tapi karena istrinya nggak selalu memompa suaminya, bapak coba lihat tetangga sudah beli emas, aku belum dibelikan. Nah, berani korupsilah suaminya. Kenapa? Karena suami diwarnai. Maka akarnya harus kita perkuat adalah iman. Begitupun dengan Nabi Yusuf, Bang Agung. Nabi Yusuf alaihissalam digoda oleh wanita cantik. Apa kata Nabi Yusuf? Inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Beda laki-laki sekarang, kalau digoda sama wanita apa dia bilang? Ini kesempatan. Bukan lagi inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Kenapa? Karena tidak bisa mewarnai, dia selalu diwarnai. Maka kita harus menjadi warna dalam lingkungan kita. Tetap pada keteguhan pendirian kita. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada yang menghidupkan selain Allah, tidak ada yang mematikan selain Allah, tidak ada yang memberi rezeki selain Allah, tidak ada yang memberi sakit selain Allah, tidak ada yang menyembuhkan penyakit selain Allah. Baru Muhammadun Rasulullah. Kita ikut bagaimana langkah-langkah Rasulullah, bagaimana akhlaknya Rasulullah, bagaimana kepribadiannya Rasulullah, bagaimana keikhlasannya Rasulullah. Teguh pada dua pendirian ini, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah, maka kita akan berakar, tidak mudah goyah oleh apapun. Meski kiri kanan kita mampu menggoda, tapi kita tidak akan tergoda karena kekuatan yufaqihu fiddin. Iman ini selalu menjulang ke tanah sehingga batang tumbuh dengan begitu kekarnya, yaitu iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi pada akhirnya kita harus mengambil keputusan, harus pindah dari lingkungan tersebut. Apakah juga bisa disebut sebagai kesalahan atau kelemahan? Ya. Apabila kita pindah dari lingkungan tersebut, apakah itu termasuk kesalahan atau kelemahan? Maka kita tetap melihat bagaimana konsepnya, bagaimana kondisinya. Ada kalahnya memang kita harus pindah dari lingkungan itu. Akan tetapi kalau ada jalan terbaik, kita tidak pindah dan mampu merubah yang ada di sekeliling kita, itu jauh lebih baik daripada meninggalkan tempat itu. Ladang dakwah begitu ya. Menjadi ladang dakwah bagi kita. Tapi kalaupun memang sudah tidak ada jalannya lagi, kita mampu mewarnai, nyawa kita sudah akan menjadi hancur, kita akan mati di tempat itu. Apabila kita tidak tinggalkan tempat itu, baru boleh kita tinggalkan. Maka kita harus kokohkan kekuatan dan keimanan kita menjadi warna kebaikan bagi di sekitar kita dan lingkungan-lingkungan kita. Baik, terima kasih Ustadz. Selanjutnya pertanyaan yang akan dijawab oleh Kiai Syah dan dari Bapak Kasduni. Bapak Kasduni, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Kiai, saya mau bertanya. Jadi tadi iman kita terpengaruh oleh lingkungan, keluarga, dan perkembangan teknologi komunikasi yang cepat ini. Pertanyaan saya istilahnya Pak Kiai, gimana kita yang istilahnya sudah melakukan iman kita jaga supaya di akhir hayat kita itu tetap kita terjaga husnul khotimah. Artinya itu yang perlu kita lakukan, karena kita terus terang aja usia-usia kita di sini kan udah pada senja semua. Gimana kira-kira supaya jangan sampai kejebak ke yang tidak. Barangkali itu aja Pak Ustaz. Makasih Pak Ustaz. Usia kira-rata 30 di sini, kepala 30. Ya, baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Caranya adalah yang pertama kita istiqomah dalam kebaikan. Walaupun kecil tapi dawam itu yang keren. Jangan ngotot sampai sholat malam berpuluh-puluh rokaat, besoknya lemas, perek seminggu. Jangan, ya kan? Memang boleh nggak sholat malam itu 11 rokaat? Boleh. Bagaimana kalau 5 aja Ustadz? Saya kan kerja malam soalnya. Nggak apa-apa 5 juga. Saya samping kerja malam, pagi juga sampingan juga Pak Ustadz. Berat saya kalau sampai 5 rokaat. 3 boleh nggak Ustadz? Boleh juga, nggak apa-apa. Yang penting rutin setiap malam. 1, 2, 3. 3 kayaknya masih berat, masih banyak Pak Ustadz. Bagaimana kalau 1 boleh nggak Pak Ustadz? 1. Witir aja witir. Boleh juga nggak apa-apa. Ma la yudraku kullu, la yutraku kullu. Kalau apa yang nggak bisa kita lakukan semua, jangan ditinggal semua. 1 aja nggak apa-apa deh, bangun malam 1 rokaat. Cuma kata saya 1 rokaat mah ya capek persiapannya doang Pak Agung. Bangun malam kita ke WC, buang air, pakai koko, gelar sejadah. Kata malaikat berapa rokaat nih udah. Begitu kita sholat 1 rokaat, ya 1. Tapi boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Yang penting rutin dawam. Dawam inilah yang menjaga insya Allah keimanan kita. Yang menjaga insya Allah akhir daripada hidup kita. Yang kedua, tadi itu saya di awal tadi itu, ya bagaimana kita bisa membuang sampah lingkungan kita. Kenapa? Karena tadi tubuh kita aja cerdas memilah dan memilah sampah, maka kita juga begitu dalam kehidupan kita. Nggak usah baper, lapang dada dan punya jiwa pemaaf. Nih ibu-ibu lagi lewat, semua berjilbab, ninja mau kemana? Nggak usah sewot. Malah kita doain, mau ke masjid, mudah-mudahan kita masuk surga semuanya ya. Amin, pasti amin itu Bu, pasti amin. Didoain masuk surga. Jangan kita dibilang begitu, ninja mau kemana? Apa sih lu kura-kura? Begitu kan. Jangan. Bapak-bapak begitu juga mau ke masjid. Awas ada alim. So alim lewat. Daripada lu so komen. Jangan begitu, doain aja Pak. Ya mudah-mudahan kita semuanya masuk surga. Masya Allah, itu jadi indah. Jadi kita mempengaruhi gitu loh Pak. Jadi virus kebaikan kita. Kalau kita punya virus kebaikan, kita dengan sendirinya akan dibentengi iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh Pak, keren banget. Dulu di kampung saya dulu ada yang namanya Haji Fatihah. Kenapa dikatakan nama Haji Fatihah? Kemana-mana, ke rumah siapapun, ketemu siapapun, kalau berpisah mesti ngajak baca Fatihah. Ini keren banget Mas Agung. Keren banget. Ini ketemu di jalan nih. Assalamualaikum Pak Ustadz, dari mana? Habis pengajian. Terus mau kemana? Mau pulang. Yaudah Pak Haji saya pulang dulu ya. Ntar dulu Pak Ustadz, kita baca Fatihah dulu supaya berpisah kita berkah. Masya Allah. Bertamu begitu juga. Mohon maaf ya Pak, ini saya masih ada urusan lagi, tapi sebelum saya pulang kita baca Fatihah dulu. Begitu juga kalau ada tamu. Pak Haji saya pulang dulu Pak Haji. Ntar dulu kita baca Fatihah dulu. Yang kalau di jalanan makanya sering pemuda yang mabokan kalau ada Haji Fatihah lewat pada ngumpet tuh, pada takut semuanya. Ada Haji Fatihah jadi Fatihah. Untung baca Fatihah, kalau Al-Baqarah coba itu sampai pagi itu. Artinya nih keren banget Pak Haji gitu, menularkan virus kebaikan sedikit tapi hebat bisa mewarnai lingkungan. Kira-kira begitu Mas Agus. Nah Kiai, kalau berkaitan dengan masalah konsistensi dalam keimanan kita ini kan sering dibikin sibuk dengan apa yang disebut dengan nafsu syahwat kita. Ya, artinya bagaimana kita konsisten sementara itu masih ada bercokol dalam diri kita, Kiai. Iya, cakep.
Pertanyaan ini keren banget ini. Pertanyaan ini ada hadisnya sebetulnya. Peristiwa ini terjadi pada Hanzalah, salah satu juru tulis Rasulullah. Ketika bertemu dengan sahabat Abu Bakar, ditanya Hanzalah, "Ya Hanzalah, bagaimana kabar engkau?" Apa jawab Hanzalah? "Nafaqo Hanzalah. Hanzalah telah munafik, Hanzalah telah munafik." Kata Abu Bakar, "Subhanallah, matakul. Jangan begitulah kalau ngomong, hati-hati, jangan sembarangan. Kenapa kamu ngomong seperti itu?" "Ya Abu Bakar, gimana saya nggak munafik Abu Bakar. Saya kalau berada di majelis Rasul, Rasul cerita neraka surga seolah di depan mata saya. Tapi begitu saya keluar dari majelis Rasul, sibuk dengan anak, sibuk dengan keluarga, sibuk dengan urusan saya, lupa lagi saya Abu Bakar." Kata Abu Bakar, "Lah sama gue juga begitu," kata dia. "Ini gimana urusannya nih? Ya udah kita ngadu aja sama Rasulullah." Akhirnya ngadulah kepada Rasulullah. Dia ngadu, diceritain ya Rasulullah, nih Hanzalah begini, ternyata perasaan saya begitu juga. Gimana ceritanya ini ya Rasul? Kata Rasulullah, "Wahai Hanzalah, Abu Bakar, kalau seandainya imanmu, kondisimu sama ketika berada di majlis denganku, di luar kalian juga begitu, maka niscaya malaikat akan menyalami sampean, bukan hanya di tempat tidur, di jalan-jalan, sampean lagi jalan disalamin malaikat. Walakin ya Hanzalah saatan, sesekali boleh, tapi jangan diperturutkan hawa nafsunya. Kita perlu hiburan, rekreasi, ke puncak monggo, ke pantai silakan. Kadang-kadang kita orang tua butuh main game juga, nggak apa-apa buat iseng, tapi jangan keterusan dan jangan itu yang jadikan kebiasaan. Itu yang nggak boleh gitu loh. Maka itulah ya, maka kita harus tetap jaga. Silahkan kita sibuk dengan dunia, tapi tetap iman kita jaga. Kira-kira gitu Mas Agus. Terima kasih Kiai, dan kita masih menyimpan beberapa pertanyaan lagi. Tentunya kita akan jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami Damai Indonesiaku.